Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Febri ya. Ini kita mau belajar lagi seni budaya, lanjutan materi setelah kita melakukan berbagai macam kegiatan pembuatan karya seni, khususnya seni rupa. Sudah saatnya sekarang semester genap ini menjelang ujian praktek kalian melakukan pameran. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih itu pameran. Dan sebelumnya juga melalui pembelajaran ini kalian diharapkan bisa memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Yang kedua, tentunya setelah itu kalian diharapkan bisa menyelenggarakan pameran seni rupa sendiri untuk kompetensi dasarnya. Kemudian untuk peta konsepnya, ada beberapa hal yang hanya dua seluruhnya, hanya berupa konsep pameran dan bagaimana perencanaannya. Bagaimana konsepnya? Kita lanjut. Konsep pertama yang harus kita pahami adalah pengertian dari pameran itu sendiri. Ya, dari namanya sendiri dikatakan pamer ya, memamerkan atau istilahnya memperkenalkan, memperlihatkan, mengkomunikasikan, memajang hasil karya kamu untuk diamati oleh orang lain, dihayati dan diapresiasi atau dinilai oleh orang lain. Itu kurang lebih pengertiannya. Dan di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran biasanya dipimpin atau dikoordinasikan oleh seorang kurator yang berperan untuk apa sih? Menentukan arah, tujuan dari pameran itu, memberikan penjelasan tentang materi pameran dan bagaimana pemrolehan karya ini yang akan dipamerkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami juga jenis pamerannya. Pameran dibagi berdasarkan jenis karyanya. Ada dua. Yang pertama pameran homogen. Dari katanya sendiri homogen ya. Kalau di pelajaran lain bahwa homogen berarti dia sama. Berarti jenis pameran ini menampilkan hanya satu jenis karya saja. Misalnya lukisan saja, patung saja, atau seni grafis saja. Yang kedua, pameran heterogen. Artinya di dalam pameran ini menampilkan beberapa karya, mulai dari karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya kalau 2 dimensi lukisan, kalau 3 dimensi patung. Selain berdasarkan jenis karyanya, pameran juga dibagikan berdasarkan jumlah pesertanya. Nah, apabila yang memamerkan ini hanya satu orang saja, maka dinamakan pameran tunggal. Tapi kalau ini memamerkan beberapa anggota atau beberapa orang, contohnya nanti kamu ya, misalnya kelas 95, kamu berkelompok nih bikin pameran misalnya. Pamerannya bisa saja misalnya melalui video yang dikolapskan, itu kan dikolaborasikan menjadi sebuah pameran kelompok. Itu berdasarkan jumlah pesertanya. Bagaimana dengan berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya? Sama juga dibagi dua. Pamerannya ada di dalam ruangan atau indoor, yaitu di mana pengunjungnya biasanya memasuki ruang pameran yang disediakan itu berupa gedung atau museum. Dan tentunya dalam indoor ini beberapa hal perlu diperhatikan, mulai penataan, cahaya, dan sirkulasi pengunjungnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang keduanya adalah pameran di dalam ruangan, di luar ruangan, atau outdoor. Contohnya, tentu ruangannya semuanya terbuka gitu ya. Jadi kelihatan
lebih bebas untuk penempatan karya dan sirkulasi pengunjungnya. Apalagi kalau di kondisi pandemi sekarang ya, orang pasti lebih pilih outdoor ya. Contohnya banyak-banyak wedding sekarang banyak pakai wedding outdoor gitu ya. Nah, itu tadi beberapa perbedaan berdasarkan jenis pameran, jumlah yang memamerkan dan tempat pemamerannya. Yang berikutnya adalah fungsi pameran di sekolah. Kalau kita perhatikan pameran di sekolah itu fungsinya untuk apa sih? Inilah sebagai media buat kalian menampilkan jadi diri kamu sebagai seorang siswa melalui karya kamu. Yang kedua, melalui pameran, tentunya ini menjadi sarana untuk meningkatkan daya ekspresi buat kamu. Yang ketiga, bisa menjadi media memperluas cakrawala pengetahuan seni kamu. Yang keempat, kamu bisa komunikasi antar siswa dengan apresiator. Yang kelima, tentunya fungsi pameran ini sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Dan terakhir, fungsi pameran ini sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru buat kamu. Itulah fungsi pameran di sekolah. Apa sih tujuannya? Tujuan pameran di sekolah tadi ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kamu karena sudah disediakan wadahnya, akhirnya kamu menjadi bangkit semangatnya untuk berapresiasi melalui karya seni rupa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi siswa untuk berkarya seni. Kemudian dalam membuat pameran tentunya kamu berlatih bagaimana membuat kepanitiaan dan berarti kamu melatih berorganisasi. Yang keempat, bagaimana kamu mandiri, belajar mandiri, bertanggung jawab pada tugas yang kamu emban nantinya. Dan yang kelima, bagaimana kita bisa bekerja sama dalam satu kelompok itu. Tujuan pameran di sekolah. Nah, tentunya kalau dikatakan tadi kerjasama, berarti ada beberapa hal yang perlu direncanakan. Makanya kita lanjut dalam perencanaan pameran. Dalam perencanaan ini tentu harus berprinsip pada prinsip organisasi. Artinya di dalamnya ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Dan adanya kerjasama atau gotong royong yang tinggi. Baik, untuk awal sekali persiapan yang diperlakukan adalah kamu menyusun penelitian dalam pemeriksaan ini. Siapa pelindungnya, penanggung jawabnya, siapa ketuanya, wakilnya, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang di bawahnya yang membantu kalian. Itu untuk perorganisasian. Kemudian bagaimana dengan penelitian lain? Nah, penelitian itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah penelitian pengarah atau steering committee. Yang kedua adalah penelitian pelaksana atau organizing committee. Apa sih bedanya? Nah, kalau pengarah ini adalah dia memberikan arahan, nasihat, petunjuk kepada organizing committee. Bagaimana apa tujuannya, manfaat dari sini, dari pameran sini. Biasanya ini dipegang oleh kepala sekolah, wakil, atau ketua yayasan sedaja. Sedangkan pembimbing atau pembinanya bisa dibantu oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, misalnya kayak Pak Duli gitu ya. Nah, yang kedua, panitia pelaksana. Pelaksananya ya tentunya kalian sebagai panitia siswa. Karena ini berhubungan dengan teknis, tanggung jawab bagian acara, tanggung jawab tentang hal-hal nantinya yang akan kita bahas, apa sih yang perlu disiapkan dalam kepanitiaan pameran. Kita lanjut. Tugas kepanitiaan seperti tadi yang kita bahas, pelindung dan penanggung jawab, dia memberikan nasihat, saran, pemecahan masalah, membantu membimbing. Tadi ya, fungsinya dari panitia pengarah atau steering committee. Pembimbing juga, tadi sebagai contohnya Pak Doli, Bapak ngasih saran, itu juga bertanggung jawab atas keberhasilan pameran itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada pelaksananya tadi, ketua. Tugas tanggung jawab adalah mengkoordinir kerja dari seluruh kepanitiaan lain, mulai dari sekretaris, bendahara, sampai seksi di bawahnya, mengetahui dan menandatangani beberapa surat dan sekalian
dan bertanggung jawab juga terhadap keberhasilan pameran. Kemudian sekretaris, nah, apa sih tugasnya? Menyusun, menyiapkan proposal, surat-surat, pengarsipan, dan hal-hal yang berhubungan dengan keadministrasian. Kemudian bendahara, tentunya kamu tahu ini hubungannya dengan pendanaan, bagaimana mengurusi cash flow dalam sebuah kepanitiaan, sehingga nantinya dalam laporan keuangan tidak terjadi permasalahan. Kemudian yang berikutnya adalah seksi-seksinya. Nah inilah ini ujung tombaknya dari suatu kegiatan. Kita bagi ada sesi acara, ada aplikasi, konsumsi, dan dokumentasi. Semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Cara menyusun bagaimana cara bisa berjalan dengan lancar, kemudian publikasi melalui beberapa katalog, beberapa poster dipublikasikan online supaya orang tahu, oh ini ada pameran. Konsumsi, misalnya bisa juga beberapa hal yang diperlukan nanti oleh kepanitiaan untuk undangan yang mau pengen minum misalnya bisa berurusan dengan konsumsi. Kemudian ada juga dokumentasi. Nah, inilah yang memberikan dokumen-dokumen nantinya yang akan menjadi pelaporan. Oke. Lanjut. Setelah tadi ada pengorganisasian, kemudian langkah berikutnya adalah membuat proposal. Dalam proposal itu, kamu pasti ada beberapa yang kamu persiapkan. Kamu menentukan dulu tema dari pameran itu dan materi apa yang akan kamu pamerkan. Kemudian bersama seksi acara menyusun rencana kerja, rencana acara seperti apa, dan kepanitiaan lain tentunya ya. Kemudian setelah itu tempatnya di mana dilaksanakan. Kurang lebihnya isi proposal seperti itu. Kamu bisa nanti lihat atau bisa searching ya, lebih jelas lagi seperti apa pembuatan proposal. Nah, setelah tadi kita persiapan awal, kita lanjut kepada pengelolaan pameran. Nah, dalam pengelolaan pameran itu, beberapa hal terus kalian perhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Sebentar ya. Pertama, pendaftaran dan pemilihan karya. Ini penting sekali. Ya, mana kira-kira karya yang layak untuk ditampilkan. Supaya pameran ini bisa menampilkan yang terbaik. Tidak sembarangan ya. Kemudian yang kedua pengadaan kelengkapan pameran. Ya, seperti ini kurang lebihnya nanti kita jelaskan satu-satu. Berikutnya penataan ruangan. Penataan ruangan itu bisa kamu perhatikan ya seperti gambar ini, jangan sampai penempatannya, contohnya ini adalah karya 3 dimensi, si pengunjungnya melihatnya tidak tepat gitu. Nah, langkah baiknya seperti yang terakhir ini, dia tepat memandang dengan pas memandang objeknya. Sehingga ruangan tadi oleh pengunjungnya mereka bisa menikmati hasil karyanya. Nah, kemudian penataan ruang 3 dimensi biasanya diletakkan di atas meja level. Ya, usahakan warna dengan karya yang dipamerkan itu berbeda atau kontras ya. Ini dia kontras ya. Kemudian pengelolaannya. Nah, saya akan jelaskan. Biasanya dalam suatu pameran ada beberapa peralatan dan perlengkapan pameran yang perlu kamu persiapkan. Contohnya sketsa atau panel ini dia biasanya untuk menggantungkan karya-karya lukisan atau 2 dimensi. Kemudian ada the level, ini contohnya level ya, digunakan untuk meletakkan karya 3 dimensi. Kemudian meja dan kursi biasanya untuk meja buat penempatan buku tamu, buku pesan-pesan, ya daftar hadir di sini. Kemudian ada tata lampu untuk penerangan cahaya, ya biasanya kalau menggunakan tempat yang di indoor. Kemudian dekorasi yang disesuaikan dengan tempat kondisi di ruang pameran. Kemudian katalog dan brosur yang tentunya isinya memuat tentang jenis-jenis karya, data-data peserta pameran, hasil karyanya dan keterangan karyanya. Kemudian ada buku tamu ya, buku tamu untuk mengisi kehadiran kalian nanti yang berkunjung, dan kemudian sound system sebagai pendukung pameran ini. Ya mungkin dengan sedikit iringan musik ya. Nah ini katalognya ya.
Ini brosurnya. Nah, kita lanjut. Dalam persiapan akhir dan pelaksanaan pameran, tentunya kalian harus melakukan pertama gladi bersih. Ini contoh misalkan arah pengunjung datang. Ini pintu masuk, ini dia panelnya, sketsa, kemudian ini level-levelnya. Untuk tadi 3 dimensi, ini 2 dimensi. Nah, pengunjung akan mengikuti seperti ini, misalnya kalau dalam ruang kelas ya. Nah, misalnya di sini di meja kursi untuk penerima tamu, kemudian mungkin di sini lampu-lampu di atasnya, di sini, dan di sini misalnya sistemnya di sini. Kemudian pembukaan pameran, nanti kira-kira siapa nih, kamu mengundang siapa untuk pembukaan pameran, ada sambutan oleh siapa nanti, kemudian penutupan pamerannya seperti apa, kemudian pengemasan karyanya, dan terakhir evaluasi oleh kepanitiaan. Nah, itu kurang lebih materi untuk pameran ya. Nah, penilaian berikutnya adalah penilaian pengetahuan. Nanti kamu bisa cek penilaian ini di GCR ya. Nanti kan saya informasikan linknya. Dan untuk penilaian keterampilannya adalah kamu mengumpulkan dan memilih dan mengklasifikasi karya kamu sendiri yang ada di rumah kamu ya, sama kegiatan pandemi kemarin. Kamu kumpulkan, kamu pilih, kemudian kamu buat ruangan kamu sendiri di rumah menjadi ruang pameran. Kemudian setelah itu kamu buat ruang pameran itu di rumah, jangan lupa didokumentasikan melalui foto dan dikirimkan di link yang nanti juga saya siapkan. Jadi mohon diselesaikan tugas-tugasnya secara teratur dan tidak menunda. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Terima kasih.